Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, gimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Sebelum melakukan pembelajaran ini, silahkan melakukan absen terlebih dahulu di grup WhatsApp yang sudah Ibu siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelum melakukan pembelajaran, silahkan anak-anak untuk melakukan absen yang sudah Ibu siapkan di grup WA-nya. Dan tak lupa kita mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran kembali normal di sekolah. Baik, pada materi pembelajaran hari ini Ibu akan membahas mengenai penyajian data. Adapun kompetensi dasar dari penyajian data ini untuk pengetahuan adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Sedangkan dalam keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Adapun tujuan dari pembelajaran statistika ini agar peserta didik dapat menganalisis cara penyajian data. Untuk penyajian data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan daerah jangkauan atau menentukan daerah jangkauan atau dilambangkan dengan huruf R, di mana mencari daerah jangkauan atau ring di sini atau nama lainnya adalah ring adalah X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum itu adalah data yang terbesar, sedangkan X minimumnya adalah data yang terkecil. Dan R di sini adalah rentang atau jangkauan atau nama lainnya adalah ring. Kita ambil contoh untuk daerah jangkauan atau ring. Misalnya untuk data 47, 32, 38, 42, 45, 53, 59, 64, 60 dan 61. Di sini untuk menentukan nilai ringnya sesuai dengan rumus di atas tadi bahwa data terbesar atau selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Jadi kalau kita lihat pada data yang ada, data terbesarnya di situ adalah 64, sedangkan data yang terkecilnya adalah 32. Maka nilai ringnya adalah 32. Lalu kita menentukan langkah yang kedua adalah banyak kelas, di mana kita akan menggunakan aturan Stargess. Banyak kelas di sini dilambangkan dengan huruf K. Dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma dari N, di mana K-nya itu adalah banyak data, sedangkan N-nya itu adalah banyak data. Dan 3,3 di sini adalah konstan. Kita ambil contoh, hitung banyak kelas dari nilai ulangan matematika 80 siswa. Jadi kita tentukan dulu rumusnya di sini karena K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma dari N. Kita cari dulu logaritma dari N. N-nya tadi ada 80 siswa, maka N-nya adalah 80. Logaritma dari 80 itu adalah 1,9091. Kalian bisa menggunakan data logaritma untuk mencari log 80 atau bisa menggunakan kalkulator. Jadi langsung saja kalian ketik 80, cari logaritmanya.
Lalu setelah dapat hasil dari logaritma 80 yaitu 1,9091, selanjutnya kalian kalikan dulu dengan 3,3. Hasil yang didapat itu adalah 6,3. Terakhir baru dijumlahkan dengan 1. Maka mendapatkan 7,3. Dibulatkan menjadi 7. Maka banyak kelas yang didapat dari hasil matematika 80 siswa adalah 7. Lalu langkah yang berikutnya kita menentukan interval kelas. Interval di sini dilambangkan dengan huruf P. Nama lainnya adalah panjang kelas. Dirumuskan dengan R. R tadi adalah ring atau jangkauan berbanding dengan K. K-nya tadi adalah banyaknya kelas. Jadi nanti kalau kita mendapatkan hasilnya dalam bentuk desimal, maka ambil pembulatan ke atas. Itu dalam menentukan interval kelas. Lanjut untuk yang berikutnya, menentukan batas kelas dan tepi kelas. Kalau kita ambil di sini nilai matematika 40 siswa SMK, ada nilai 51 sampai 60 yang terdiri dari 12 siswa, 61 sampai 70 15 siswa, 71 sampai 80 ada 8 siswa, dan 81 sampai 90 ada 5 siswa. Maka untuk menentukan batas bawah kelasnya itu diambil dari, untuk kelas pertama itu 51, untuk kelas 2 ada 61, untuk kelas ketiganya ada 71, dan untuk kelas keempatnya ada 81. Itu batas bawah dari setiap kelas. Lalu kalau kita ambil batas atas dari setiap kelasnya, itu diambil dari 60 untuk kelas pertama, 70 untuk kelas kedua, 80 untuk kelas ketiga, dan 90 untuk kelas yang keempat. Lalu kita akan menentukan tepi bawah kelas. Gimana cara menentukan tepi bawah kelasnya? Itu kita menggunakan rumus batas bawah kelas yang sudah kita dapat tadi, setiap kelasnya dikurang dengan 0,5 atau dikurang dengan setengah, selisih dari batas bawah kelas dengan 0,5. Sedangkan kalau menentukan tepi atas kelasnya, berarti kita ambil dari batas atas kelas, itu batas atasnya diambil dari yang batas atas pada tabel tadi, dijumlahkan dengan 0,5 atau dijumlahkan dengan setengah. Itu untuk menentukan tepi atas kelasnya. Jadi kalau kita lihat pada tabel yang sebelumnya dari data di atas tadi, maka tepi bawah kelasnya tadi ada 51, maka 51 dikurang 0,5 akan menghasilkan 50,5 untuk tepi bawah kelas yang pertama. Lalu untuk tepi bawah kelas yang kedua ada 61 dikurangkan dengan 0,5 akan menghasilkan 60,5 sampai kelas yang keempat. Lalu gimana cara menentukan tepi atas kelasnya? Kita ambil tabel tadi sebelumnya. Tepi atas untuk kelas yang pertama, kita ambil dari batas atas kelasnya. Untuk yang pertama ada 60, karena rumusnya tadi dijumlahkan dengan 0,5, jadi 60 ditambah 0,5 akan menghasilkan 60,5. Begitupun untuk kelas yang kedua, karena batas atasnya ada 70, maka kita jumlahkan dengan 0,5 akan menghasilkan 70,5. Begitupun dengan kelas ketiga dan keempat, jadi sama caranya. Lalu untuk yang berikutnya, kita menentukan titik tengah kelas. Apa itu titik tengah kelas? Titik tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval kelas tertentu. Jadi dapat dirumuskan untuk titik tengah kelas ini atau tepi tengah kelas adalah 1/2 dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Itu rumus dari tepi tengah kelas. Lalu yang terakhir baru kita menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Apa itu tabel distribusi frekuensi? Adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Kalau kita ambil contoh pada tabel distribusi frekuensi, dapat kalian perhatikan di sini ada suatu data. Datanya masih dalam bentuk baku. Akan kita susun ke dalam distribusi frekuensi. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Langkah yang pertama tadi untuk membuat data tersebut menjadi distribusi frekuensi, kita gunakan atau kita lakukan langkah yang pertama menggunakan range atau menentukan range atau jangkauannya. Kita lihat di situ range tadi, data terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Data terbesarnya di situ ada 91. Maka selisih dari 91 dengan data yang terendah yaitu ada 32, maka hasilnya adalah 59. Sedangkan banyak kelasnya kita menggunakan aturan Stargess. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma dari N. N-nya tadi seluruh data ada 40 buah, maka logaritma dari 40. Logaritma dari 40 di sini adalah 1,6. Jadi hasil akhirnya 1 ditambah 3,3 logaritma atau dikali dengan 1,6. Kalikan dulu 1,6-nya dengan 3,3 akan menghasilkan 5,3. Baru dijumlahkan dengan 1 akan menghasilkan 6,3. Jadi kita bulatkan ke atas. Untuk banyak kelasnya didapat banyak kelasnya adalah 6. Lalu langkah yang ketiga menggunakan atau mencari interval kelas atau panjang kelas. Kita menggunakan rumus P sama dengan R per K, di mana ring yang sudah kita dapat tadi adalah 59, sedangkan banyak kelasnya adalah 6. Jadi 59 dibagi 6 akan menghasilkan 9,8. Kita bulatkan ke atas, maka didapatlah untuk intervalnya atau panjang kelasnya adalah 10. Langkah yang keempat, lihat batas bawah kelas yang pertama. Batas bawah kelas yang pertama itu kita ambil dari data yang paling kecil, yaitu adalah 32. Jadi 32, sedangkan intervalnya tadi adalah 10, maka untuk batas atas kelas pertamanya didapat 41. Jadi menghitungnya dari 32, dimulai dari 32 sampai ke 10 angka berikutnya adalah didapat 41. Begitupun dengan kelas-kelas yang berikutnya. Jadi kalau setelah kelas pertama itu ada 41, untuk melanjutkan ke kelas yang kedua, itu kita ambil angka yang berikutnya itu ada 42. Lalu setelah 42 kalian hitung 10 angka ke depan. Jadi 42-nya terhitung, 10 angka ke depannya adalah 51. Dan seterusnya sampai mendapatkan banyak kelasnya tadi adalah 6. Jadi untuk banyak kelas yang ke-6 itu didapat 82 sampai 91. Jadi ada 6 kelas. Jadi untuk menentukan intervalnya itu ke samping dari 32 sampai 41, hitungannya 10 sesuai dengan langkah yang kita cari. Sedangkan banyak kelasnya itu atau K-nya itu dihitung dari kelas dari atas ke bawah. Jadi dari 32, 42, 52, 62, 72, 82 ada 6 kelas didapat di situ. Lalu untuk menentukan turus dapat dilihat dari data pada soal. Jadi misalnya kalian ambil 32 sampai 41. Kalian bisa cek di situ
ada berapa angka dari 32 sampai 41. Jadi bisa kalian satu-satu perhatikan atau kalian teliti ada berapa buah terdapat angka 2 sampai 41 itu. Jadi setelah diperiksa itu ada 2 buah. Untuk turusnya dibuat garis 2, sedangkan frekuensinya dibuat dengan angka 2. Jadi untuk pembuatan tabel distribusi frekuensi ada 3 kolom yang disiapkan. Nanti yang pertama itu untuk kelasnya, lalu kolom yang kedua untuk turus, dan yang ketiga itu adalah untuk frekuensinya. Lalu untuk kelas kedua, kalian dapat melakukan mencari turus yang sama. Jadi cari pada data yang ada pada soal, yaitu kelas atau dari nilai 42 sampai 51. Kalian periksa atau cek satu persatu, maka didapatlah ada 3 angka yang ada dalam soal yang sudah ada tadi, dan seterusnya sampai 6 kelas ke bawah. Jadi kalau kita mencari dengan benar atau dengan teliti, jumlah frekuensi yang didapat keseluruhan itu nanti ada 40 sesuai dengan data yang ada dalam soal, ada 40 buah data. Kalau kelebihan atau kekurangan, artinya ada data yang lebih atau data yang tidak terhitung, maka bisa kita cek ulang. Jadi untuk distribusi frekuensinya dapat kalian buat menjadi 2 kelas, yaitu terdiri dari kolom kelas dan kolom frekuensi. Untuk frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif dapat kalian lihat di situ contoh dalam distribusi frekuensi. Ada contoh yang baru di situ. Kalian dapat perhatikan. Itu ada 80 jumlah frekuensinya. Pertanyaannya, tentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu pertanyaan yang kedua, tentukan frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Dan pertanyaan yang ketiga itu menentukan frekuensi relatif. Kita lihat dulu untuk pertanyaan yang pertama, itu menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita misal ambil dari contoh yang sudah disiapkan di situ, misalnya kurang dari 52, maka untuk data frekuensinya itu tidak ada, jadi dianggap 0. Lalu untuk kelas yang kurang dari 59 berarti antara 52 sampai 58, itu ada 2 frekuensinya dalam soal. Maka kita ambil frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Lalu untuk yang kurang dari 66, berarti datanya kita ambil kelas yang kedua, yaitu antara 59 sampai 65 atau di bawah dari angka 66. Di situ frekuensinya ada 15. Maka kalian hitung semuanya di situ. 15 sama 2, termasuklah 52 sampai 58 tadi. Jadi 2 ditambahkan dengan atau dijumlahkan dengan 15 akan menghasilkan 17 yang kurang dari 66. Lalu untuk yang kurang dari 73, yang kurang dari 73 itu antara 52 sampai 72, ada frekuensinya berjumlah 2, 15 dan 12. Kalian jumlahkan semuanya sehingga menghasilkan 29 dan seterusnya. Itu dalam menentukan frekuensi kumulatif. Sehingga untuk hasil akhir dari frekuensi kumulatif kurang dari 101 akan menghasilkan jumlah frekuensi keseluruhan, yaitu ada 80. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Kita ambil dari kelas yang pertama, misalnya yang lebih dari 52. Yang lebih dari 52 berarti seluruh data yang ada di dalam tabel. Kesemuanya itu ada jumlahnya 80. Jadi yang lebih dari 52 itu adalah 80.
Lalu yang berikutnya lebih dari 59. 59. Berarti 80 kalian kurangkan saja dengan frekuensi yang di atas, yaitu frekuensi antara 52 sampai 58 adalah si 2. Jadi 80 kalian langsung kurangkan dengan frekuensi yang atas tadi adalah 2, akan menghasilkan 78. Lalu yang lebih dari 66 tadi kalian ambil dari data 78, kalian kurangkan dengan yang di atasnya sama seperti tadi, ya, maka akan menghasilkan 63 untuk data yang lebih dari 66. Jadi dikurangkan semuanya. Jadi 80 dikurang 2 dikurang 15 dikurang 12. Itu frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Lalu frekuensi relatif. Gimana cara menentukan frekuensi relatif? Frekuensi relatif itu kita lihat pada data pada kelas yang pertama. Kalian lihat frekuensi pada kelas pertama itu ada 2. Jadi 2 dibagi dengan jumlah frekuensi seluruhnya ada 80. Jadi 2/80. Karena relatif dalam persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Akan menghasilkan 2,50%. Lalu kita lanjut dengan kelas yang kedua. Itu frekuensinya adalah 15. Jadi 15 berbanding dengan 80 jumlah frekuensi keseluruhan dikalikan dengan 100%. Akan menghasilkan 18,75 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir, kelas cara menentukan frekuensi relatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.